Shalom anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semua baik, semua sehat. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kebaktian. Nah, anak-anak, ayo kita mau mempersiapkan hati kita memuji Tuhan dan juga mendengar ceritanya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, ikutin nggak usah berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami, memberi kami kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian kami hari ini. Berkatilah setiap pujian kami. Dan juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau nyanyi dulu satu pujian, lagunya Do Re Mi ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakannya seperti yang ada di video ini ya. Nah, anak-anak, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya, duduk yang manis, duduk yang tertib. Kita dengarkan ceritanya berikut ini. Cerita minggu ini tentang saudara yang jahat. Ya, dari Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, anak-anak, setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa hidup berdua dan bekerja untuk mencukupi kehidupan mereka. Tuhan memberi Adam dan Hawa 2 orang anak. Yang pertama diberi nama Kain, yang kedua Habel. Ya, kedua anaknya adalah laki-laki. Nah, setelah dewasa, Kain menjadi petani. Ia menanam tanaman, ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, sedangkan Habel, ia menjadi gembala, beternak, ya, ia memelihara kambing dan domba. Nah, suatu hari, Kain dan Habel, ia ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, waktu dulu kalau memberi persembahan itu dengan membangun mezbah dan membakar persembahannya. Nah, jadi Kain membangun mezbah dan ia meletakkan semua hasil pertaniannya di atas mezbah.
Nah, tetapi anak-anak, Tuhan tidak mengindahkan ya atau Tuhan tidak menerima persembahan Kain ini. Nah, Habel juga memberikan persembahan ya, korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dia berikan yang gemuk dan yang berlemak. Maka Tuhan mengindahkan. Tuhan menerima Habel dan korban persembahannya. Karena persembahannya tidak disukai Tuhan, Kain menjadi sangat marah. Ya, kalian lihat mukanya. Wah, mukanya muram ya, manyun, cemberut. Nah, anak-anak, hati-hati ya. Kalau manyun, ada yang sedang mengintip di sana. Ayo, apa itu namanya? Iblis. Ya. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu Kain mengajak Habel bermain di padang. Ya, katanya, "Yuk dik, kita main-main di padang." Nah, pada saat itu, Habel tidak curiga dengan niat jahat kakaknya. Ia pun mengikuti Kain. Nah, ketika mereka sudah ada di padang, ya tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Lalu firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab si Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Lalu firman Tuhan, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Nah, anak-anak, meskipun begitu, Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan berjanji tetap akan menjagai Kain. Ya, lalu Kain pun pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, tadi cerita tentang kakak atau saudara yang jahat, ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sebagai kakak atau adik atau saudara yang baik atau yang jahat? Ayo, apa? Ya, apakah kalian seperti kakak yang ada di gambar ini? Nih kalian lihat ya, kakaknya ini suka isengin adiknya. Lihat, adiknya dicoret-coret mukanya. Nah, atau yang seperti ini, suka berantem, jambak-jambakan, cakar-cakaran, gigit-gigitan, banting-bantingan. Wah, gawat ya. Nah, atau yang seperti ini, tonjok-tonjokan, sampai pada benjol. Wah, jangan ya. Ingat firman Tuhan tadi, kalau kita marah dan kita tidak bisa menguasainya, maka dosa sudah mengintip dan siap masuk ke dalam hati kita. Ya, iblis siap masuk dan menindas hidup kita. Nah, apakah kalian mau seperti itu? Ya, tidak. Nah, harus seperti ini dong, berpelukan ya. Nah, siapa yang mau sayang sama kakaknya atau adiknya? Ya, mau ya? Ya, nggak pukul-pukul lagi, nggak iseng lagi, nggak suka ngerebut, ya, tetapi makin sayang sama kakaknya atau adiknya. Yuk, kita yang jadi kakak atau adik atau saudara yang baik, ya. Karena itu yang disukai Tuhan. Waktu kita rukun, maka berkat Tuhan tercurah seperti embun dari gunung Hermon, mengalir ke bukit Sion. Wah, asik ya. Ya, seperti lagunya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ya, sungguh indah jika kita hidup rukun bersama adik atau kakak kita atau saudara kita.
Nah, anak-anak, ini ayat hafalan kita. Seperti biasa, kita akan membaca yang warna merah ya. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 bunyinya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayo, sekali lagi ya, ikutin Lause ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, anak jangan lupa ya, coba dihafal ayat Alkitabnya ya. Nah, baiklah, sampai di sini cerita Lause. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.